dulu, appraisal tuh apaan sih? Gila, gue seneng banget kalau mau di appraisal nih. Gak ngaruh, aja gaji gue segini. Orang-orang pada sibuk appraisal. Apa ya appraisal itu ya? Tiap tahun mestinya appraisal dikasih, biar maju. Bagus, mau enggak tetap aja yang naik gaji, yang naik jabatan, yang deket sama bos. Tapi gue bingung. Appraisal. Apa Gus itu Gus? Men, ini form appraisal. Gila men, banyak banget. Sekarang ini aja ya, lu kalau nggak tahu. Tenaga gua udah habis, cuman buat ngurusin fotokopi ini doang. Capek kan? Banyak juga ya. Bukan banyak lagi, jibun tahu. Nih yang form A aja, yang buat karyawan selevel kita. Lu tahu nggak berapa jumlahnya? Nih, 281 kopi. Itu, yang form B, yang staff 325. Yang form C untuk grade 6 sampai 8 ya. Ini yang paling banyak nih, 440 nih. Kopi lo ya, bukan biji ya. Dan form D 158. Form E sih lumayan, cuma 59 kopi. Ini yang paling sedikit nih, form F 23. Ya, kalau dihitung-hitung sih totalnya 1.300. Itu pun masih dikali 6 lagi. Ya, sesuai sama jumlah karyawan CTV. Gus, apa sih bedanya POM A dan POM B? Sama aja kan? Itu yang aku nggak tahu. Aduh. Kan. Gimana sih? Enggak. Ini jelas beda dong. Sini, aku kasih tahu ya. Form A ini untuk kalian tenaga pelaksana. Nah, kalau form B itu untuk staff yang grade-nya udah 4 dan 5. Ngerti? Gimana sih kamu, Gus? Katanya kamu kuliah. Harusnya kan kamu bisa nyerangin sama si Amin. Iya Mbak, bentar lagi juga lulus nih Mbak. Cuma mau pindah ke bagian lain. Ya, kira-kira yang paling ada jenjang karirnya. Ya, bagus tuh. Oke deh Gus, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Mau ke studio Penta, mau ambil kaset. Oh gitu Min. Oke Mbak ya, Bye, nanti Mbak. Min ya. Iya, iya. Nanti Min. Udah, aku balik dulu ya. Oh iya Mbak, makasih. Aduh, aku sampai lupa. Oh Mbak. Kamu dipanggil Cindy tuh. Kayaknya dia udah nyelesain penilaian kamu. Udah sana ya. Oh Aku iya. balik dulu. Iya Mbak, makasih Mbak. Paling cuma suruh tanda tangan doang seperti tahun kemarin. Tapi kali ini harus beda ya. Harus ada perubahan dah. Bentar ya, Gus. Ya? Terus kenapa? Saya kan sudah bilang, prosedurnya memang seperti itu. Apa? Filenya belum sampai ke finance. Begini ya, pekerjaan saya banyak. Jadi Anda tidak usah mengajari bagaimana saya harus bekerja. Sekarang saya sedang sibuk. Selamat siang. Oh iya. Ini Gus. Aku udah buat penilaian kinerja kamu. Ya. Sekarang kamu tinggal tanda tangan. Sebentar Mbak ya. Produktivitas 2. Kualitas kerja 2. Ya, disiplin 2. Kok nilai kompetisinya semua rata-rata 2? Nah ini kan seperti tahun kemarin. Udah Gus, kamu tinggal tanda tangan aja kok. Maksudnya dengan nilai seperti ini Mbak? Oh yang bener aja Mbak. Emang nggak bisa dipertimbangin lagi? Tolonglah. Apanya yang harus dipertimbangkan, Gus? Ya, tahun lalu nilai Mbak yang berikan bagai pinang dibelah 2. Persis seperti ini. Ngapa bedanya? Padahal setahun ini saya rasa saya udah kerja semaksimal mungkin kok. Dengan harapan bisa mengubah nilai kinerja saya. Ya, intinya saya ingin maju Mbak. Kamu mau maju kek, mau mundur kek, terserah kamu, bukan urusanku. Sebentar Mbak. Saya lagi nih Mbak ya. Selama setahun ini saya tidak pernah datang terlambat kok. Tugas-tugas saya selesaikan tepat waktu. Dan tidak seperti tahun lalu. Tahun ini saya tidak pernah mendapat teguran soal pekerjaan saya. Jadi wajar kalau saya merasa penilaian ini tidak fair. Terus kamu mau apa? Ya, kalau kejadiannya seperti ini, mending saya ketemu Pak Eko aja dulu. Oh, jadi kamu ngancam aku ya? Kamu mau ngejatuhin aku, Gus? Silahkan, aku nggak takut. Yang jelas aku sudah melakukan tugasku. Kamu nggak yang cari gara-gara. Ya, Ingat itu. Bibi tidak ada situ. Gus, tolong cari deh. Kalau ketemu suruh ke meja Gus sekarang. Ya Mas Doni nggak panggil Mbak Bibi tuh. Pasti sebentar lagi kita. Tahun kemarin gimana presinya Mas? Lumayan, tapi dia nggak fokus sama penilaian gue.
Dia lebih banyak curhat ketimbang ngebahas pihak gue. Curhat? Iya. Dia sering ceritain Mbak Bimbi yang karirnya mentok lantaran kompetensinya jelek. Terus kecerdasannya yang tertimbun sama perilakunya yang kurang baik. Terutama itu egonya yang tinggi. Tapi Mas, kayaknya Mas Doni itu nggak berkutik kalau sedang berurusan dengan Mbak Bimbi. Itu lantaran Mbak Bimbi lebih senior dari Mas Doni. Begitu. Mbak Bimbi datang tuh. Kamu nyari aku, Don? Ada apa sih? Iya, ini form appraisalmu. Isi yang benar ya. Kalau udah, bawa sini nanti kita diskusiin lagi. Kalau bisa sifatnya. Baik. Gus, aku tolong bikinin teh ya. Gulanya jangan banyak. Iya, cepet ya. Iya, terima kasih. Mintanya Mbak. Makasih ya, Gus. Ya Mbak. Gimana? Appraisalmu udah ditandatangani? Belum Mbak, males. Nah, aku kan udah bilang, kamu itu gak punya hak untuk bikin penilaian sendiri. Kayak aku gini. Suka-suka, mau jelek atau bagus itu suka-suka atasan. Tapi ini keterlaluan Mbak. Masa nilainya masih persis seperti tahun kemarin? Padahal tahun ini aku udah berusaha keras kok untuk bekerja lebih baik agar nilaiku lebih baik lagi. Tapi aku udah ngadu sih sama Pak Eko. Nah, bagus itu, Gus. Jadi dulu ya. Iya. Sama Pak Eko dulu ya. Makasih ya. Iya, Pak. Iya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terus solusi Pak Eko apa? Itu sudah menjadi kewenangan Cindy, Gus. Aku nggak berhak ikut campur. Wah, kalau begitu apa gunanya sistem penilaian seperti ini diberlakukan, Pak? Kalau hasilnya kurang fair seperti ini, sia-sia dong usaha saya selama ini. Terus bagaimana dengan masa depan saya? Tolonglah, Pak. Ya kamu harus memperbaiki hubungan kamu dengan Cindy. Pak Eko, saya tidak pernah punya masalah dengan Mbak Cindy. Saya tidak pernah punya masalah dengan orang di sekitar sini. Apa Pak Eko melihat sikap saya harus diperbaiki? Udahlah, Gus. Aku sebenarnya ingin bantu kamu, tapi nggak bisa. Sekarang terserah kamu, ya. Udah, Pak. Makasih. Gus, kok Sus? Pak Farhan. Siang, Pak. Siang-siang. Oh, belum makan nih? Lagi patah hati. Kalau ada masalah, datang kepada Pak ya. Makasih, Pak. Insya Allah saya bantu. Udah, sana kerja lagi. Jangan lesu ya. Baik, Pak. Oh iya Pak Eko. Appraisal Pak Eko udah saya siapkan. Tinggal Papa ambil sekarang ya. Baik, Pak. Gimana appraisalmu? Lancar? Lancar apaan, Min? Bahkan, enggak rasanya aku udah tamat. Bisa bayangin nggak? Aku udah ngelawan Mbak Cindy. Ribut sama Pak Eko yang ujung-ujungnya semua argumentasi udah tolak. Bisa gitu sih? Ya, bahkan firasatku, Min, mengatakan kalau aku bakal dikeluarin karena tentang mereka. Maksudku atasan. Capek nih, Min. Loh, kok belum tanda tangan? Emangnya nggak mau dilihat dulu? Langsung tanda tangan aja? Gak usah lah, nggak ngaruh ini. Udah sini. Nih. Aku balik dulu ya. Oke. Ya? Lu udah dapat form appraisal dari bos? Udah. Ini aku lagi ngisi. Target kinerja. Ribet ah. Memang target kinerjamu apa aja?
Target kita kan nggak sama, Don. Nggak usah sulit-sulit lah. Paling-paling si bos cuma nyala-nyalain lagi. Tapi nggak pernah memberikan solusi. Sama kayak tahun kemarin. Ujung-ujungnya kan Pak Farhan juga yang ngeberesin. Tapi sekarang kan udah ada lampiran cara pengisian dan contohnya. Ditambah lagi ada kamus kompetensi segala. Iya sih, tapi soal kesepakatan nilai kan tetap aja nggak gampang. Si bos itu maunya cuma ngurangin nilai yang kita usulin. Iya ya. Dia orangnya memang so idealis. Tapi kenyataannya sukanya cuman nyari aman aja tuh. Halo, Cindy. Udah selesai? Belum? Ya udah. Sekarang kamu bawa aja ke sini, kita bahas sama-sama ya. Oke. Aku tunggu ya. Pada prinsipnya nggak ada masalah. Cuma jenis kompetensi orientasi pada pelayanan pelanggan dan kerjasama. Dan menurutku, kamu masih berada di level nilai 2, bukan 4. Dengan kapasitas pekerjaan seperti sekarang ini, saya rasa 2 hal itu nggak masalah, Pak. Dan saya pantas untuk mendapatkan nilai bagus di rata-ratanya. Tapi teman-teman yang lain juga tinggi kapasitas kerjanya. Dan komplain terbanyak, ya ditujukan pada kamu, Cindy. Tahun lalu kondisinya sama seperti sekarang, Pak. Tapi nilainya nggak dipermasalahkan. Lagi pula, kalau memang kedua hal itu merupakan kesalahan saya, itu manusiawi, Pak. Terus kenapa selama ini saya nggak diberikan bimbingan ataupun teguran agar saya bisa improve? Ya harusnya kamu bisa melihat sikap orang-orang yang merasa kecewa terhadap kamu, Cindy. Saya ini bukan psikolog, Pak. Tolong berikan contoh konkretnya. Iya, tadi pagi Pak Farhan menerima komplain dari rekanan kita di perusahaan lain. Dia mengeluhkan caramu memberikan penjelasan prosedur invoice dari sales. Itu yang dari luar. Dari dalam, Agus hari ini juga mengeluhkan proses appraisal yang katanya tidak adil. Ya, masuk. Sore, Pak. Gus. Duduk, Gus. Masuk, Gus. Masih, Pak. Silakan, Gus. Ada perlu apa, Gus? Ini, Pak Farhan. Orientasi pada prestasi dan pengembangan SDM dinilai 2. Kan kenyataannya begitu. Etos kerjamu jelas kurang. Buktinya kamu sering datang terlambat. Dan laporan mingguan kamu sering tidak lengkap. Bawahan kamu banyak yang mengundurkan diri. Dan banyak di antara mereka yang sudah mengajukan permohonan pindah bagian. Untuk masalah kedisiplinan, kayaknya kita sama. Kamu gak berhak menilai atasan. Sebenarnya penilaian performance appraisal ini tujuannya apa sih? Selama 2 tahun kemarin, nilai appraisalku istimewa. Tapi apa yang aku dapat? Sama aja dengan yang nilainya biasa-biasa aja. Kenaikan gaji yang dipukul ratakan. Apa tahun ini ada sesuatu yang baru? Kamu jangan melebar begitu, Don. Kita fokus pada nilaimu saja. Ngerti? Aku ngerti. Aku akan bantu kamu. Pokoknya kamu tenanglah. Kamu bekerja dengan baik, dengan rajin. Aku akan mengusahakan agar ada perubahan di unit kerja kamu. Dan jangan lupa berdoalah, mudah-mudahan karirmu di perusahaan ini terkabul. Terima kasih, Pak. Cuman saya takut, Pak, kalau pertemuan ini dianggap tidak prosedural. Saya takut Mbak Cindy dan Pak Eko tersinggung akan memecat saya. Itu aja yang saya khawatir, Pak. Oke. Dalam kasusmu itu aku bisa memahami apa yang kamu lakukan. Aku pun juga tidak akan bertindak di luar prosedur. Kamu juga harus menggah sikap kamu, cara bicaramu, tutur kata kamu supaya orang lebih menghargai kamu. Pokoknya tunggu aja deh, ya. Oke. Terima kasih, Pak Farhan. Sama-sama. Pengembangan SDM seperti apa lagi sih yang diharapkan? Kita kembali ke kasus Bimbi saja, Don. Emang dia bermasalah? Secara langsung tidak. Ini masalah kelemahanmu dalam pengembangan SDM. Aku melihat Bimbi tidak respek padamu sebagai atasan. Akibatnya, staf yang lebih junior juga tidak respek padamu. Ini menyulitkan kamu dalam pengelolaan SDM. Aku punya alasan untuk itu. Pak Eko kan sering memasuki wilayah kewenanganku. Ingat, aku udah pernah komplain soal itu. Untuk menghindari kekacauan karena adanya 2 komando.
Aku sering tidak menjalankan fungsiku sebagai atasan mereka. Itu karena aku tidak puas dengan cara kerja kamu, Dok. Kan Pak Eko bisa memberi pengarahan secara tersendiri. Kan sudah beberapa kali. Tapi kamu tidak menjalankan apa yang aku sarankan. Sudahlah. Sekarang kita kembali pada nilaimu saja. Ya, sebentar. Ya, selamat siang. Pak Farhan. Baik Pak. Iya. Saya segera ke sana. Pak Farhan memanggilku. Jadi pembicaraan kita cukup sampai di sini. Sekarang PA-nya kamu bawa saja. Ya, kita lanjutkan besok. Pak Eko, sebentar Pak Eko. Kita bicara sebentar ya. Baik, Nanti kamu lanjutin lagi menulis presiden. Iya, Pak. Begini Pak Eko. Untuk grade Pak Eko itu ada 5 kompetensi inti dan 4 kompetensi yang manajerial. Jadi kita terbuka aja di mana kelebihan dan kekurangan dari Pak Eko. Maksud Bapak? Ya simpel aja. Aku ingin tahu seberapa ukuran kompetensi yang ada pada diri Pak Eko. Wah, sepertinya sulit menilai diri sendiri, Pak. Dari hasil asesmen, saya sudah memenuhi syarat untuk jabatan ini, Pak. Dan saya merasa sampai sekarang saya tidak ada masalah, Pak. Begitu ya. Coba kita sedikit menganalisa. Seingat Pak Eko, ya 3 bulan belakangan lah. Ada berapa kali Cindy dan Doni komplain terhadap keputusan-keputusan yang Pak Eko ambil pada masalah-masalah di kantor. Mereka itu memang kurang respect terhadap saya, Pak. Aku udah mengadakan pengamatan pada Pak Eko dan juga hampir semua rekan-rekan di sini, rata-rata sebenarnya sudah baik. Tapi satu kelemahan dari seseorang akan mempengaruhi yang lainnya. Nah, pada Pak Eko, kelemahan dalam pengambilan keputusan tidak berakibat fatal. Tapi apabila bawahan sudah mulai meragukan integritas Pak Eko, maka hal-hal positif dari Pak Eko ya akan hilang di mata mereka. Maaf, Pak. Saya kurang begitu mengerti tentang integritas, Pak. Integritas. Ya, integritas itu adalah sikap positif ya yang ditandai dengan satunya perkataan dan tindakan. Jadi kalau kita menyuruh orang untuk datang tidak telat, ya itu berarti berlaku pada diri kita sendiri. Atau kalau kita menyuruh untuk bekerja ya lebih efisien, ya kita terlebih dahulu harus bekerja lebih efisien. Saya mengerti, Pak. Saya akan berusaha jujur untuk menilai diri saya sendiri dalam mengisi form ini, Pak. Bagus. Form appraisal ini idealnya untuk meningkatkan kualitas SDM. Kuncinya kejujuran. Dan lupa Pak Eko, bahwa kerja itu adalah ibadah. Apa artinya ibadah tanpa kejujuran? Kalau setiap tahun nilai kita maksimal, berarti kinerja kita bagus. Akhirnya menunjang karir kita di masa mendatang. Iya, Pak. Oh ya, Pak. Ada beberapa teman menanyakan, apa sih yang akan didapat oleh karyawan jika setiap tahun nilainya istimewa? Dan terus terang saja, saya kesulitan menjawab semua itu, Pak. Ada Pak Eko. Jadi kalau 3 tahun berturut-turut nilai kita istimewa, nah mereka berhak untuk mengajukan promosi atau kenaikan grade, tapi atas persetujuan atasan. Min. Gus. Gimana kabarnya dengan Mbak Cindy? Lucu, Min. Sampai detik ini nih, dia masih belum manggil aku juga. Tadi ketemu di lorong sih, masih nyuekin aja. Emangnya apa sih dia itu, Min? Nggak tahu, dia bingung. Bagus. Sekarang Pak Eko sudah mempunyai perspektif baru yang positif terhadap appraisal ini. Coba sekarang Pak Eko mempelajari kelebihan dan kekurangan dari Cindy dan Doni. Lalu buatlah mereka untuk menilai performance mereka selama setahun ini.
Akan saya coba, Pak. Oh ya, tapi kamu belum menandatangani form appraisalnya Cindy dan Doni kan? Belum, Pak. Karena mereka juga belum menyerahkan PA karyawan bawahan mereka. Cobalah seobjektif mungkin. Ada 2 orang menjadi fokus kamu, Agus dan Bimbi. Buatlah Cindy dan Doni menjadi atasan yang menyadari tugasnya menjadi pemimpin yang baik. Formnya tidak usah kamu bawa, Cindy. Tolong sekalian kamu ajak Doni ya. Aku ingin ngobrol dengan kalian berdua. Ya, lebih baik sekarang, mumpung masih pagi, ya? Iya, ya. Terima kasih. Setelah aku kemarin ngobrol dengan Pak Farhan, aku jadi bersemangat untuk membuat perubahan. Perubahan? Ya. Aku akan mulai dari diriku sendiri. Setelah itu kalian. Ini masalah perspektif kita menghadapi performance appraisal. Maksudnya? Begini, maaf kalau selama ini sikapku sebagai atasan kurang begitu baik. Aku ingin memulai perubahan ini dengan berusaha untuk jujur. Kalian memang tidak berhak menilai atasan, tapi aku mau tahu pendapat kalian tentang kompetensiku selama ini. Apakah aku sudah bertindak konsisten sesuai kode etik profesi dan nilai organisasi? Atau mungkin aku sudah bertanggung jawab atas semua tindakan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban? Tolong jawab. Dan jangan ragu-ragu. Ya, soal konsistensi, Pak Eko... Katakan saja. Ya, Pak Eko memang masih sering tidak konsisten dengan ucapan dan tindakannya, Pak. Benar, Pak. Terima kasih. Sekarang aku tahu kenapa kalian tidak respect padaku. Itu adalah kekuranganku. Nah, sekarang bagaimana dengan pengambilan keputusanku selama ini? Wah, lagi main Zuma nih. Tempat yuk, kita bereskan dulu appraisalmu. Bukannya kemarin udah kelar? Apa lagi sih? Ada masalah sedikit, nanti aku jelaskan. Ya deh. Gus, maafin aku soal penilaian yang kemarin ya. Aku udah berbuat nggak adil sama kamu. Sekarang kamu tenang aja. Nilai appraisalmu sudah kuubah sesuai dengan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Jadi nanti kalau aku sudah selesai membuatnya, kamu akan kupanggil untuk tanda tangan, ya? Alhamdulillah. Akhirnya, Mbak. Makasih, Mbak. Jadi kamu takut sama Pak Eko? Bukan. Pak Eko sekarang udah berubah. Dia akan meneliti setiap performance appraisal dengan seksama. Nilai appraisal yang kamu tanda tangan kemarin itu terlalu sempurna. Jadi aku yakin pasti suruh ngerevisi lagi deh. Jadi lebih baik kita bereskan aja dulu sekarang. Ya udah. Aku kan kemarin udah ngisi. Terus, yang mau kau ubah itu yang mana? Bukan aku, tapi kita. Nah, sekarang kita mulai dengan target kinerja. Kuantitas, oke. Kualitas kerja, bagus. Disiplin dan kepatuhan, nah ini, bagaimana menurutmu? Kayaknya untuk disiplin, Bimbi masih harus memperbaikinya deh di masa mendatang. Bagaimana? Ya, masuk. Permisi, Pak. Oke. Baik. Silakan duduk, Pak. Wah, kelihatannya appraisal udah kelar nih. Gimana, Pak? Ada masalah? Tidak ada, Pak. Berkat bimbingan Bapak, saya bisa mengerjakan appraisal ini dengan lancar, Pak. Oh ya, Pak. Ini punya saya. Yang ini punya Cindy. Dan ini punya Doni, Pak. Bagus, bagus. Nilai yang kamu ajukan realistis. Tinggal tanda tangan aja nih. Baiklah. Nanti aku ajukan ke HRD ya. Dan selamat ya. Selamat? Selamat untuk apa, Pak? Ya, untuk perubahan positif yang ada di Pak Eko dan juga bawahan kamu. Dan aku optimis kinerja kita dari hari ke hari akan
jadi baik. Amin. Mudah-mudahan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah segala sumber kebaikan. Darimu setiap rezeki mengalir. Hamba mohon bimbingan-Mu ya Allah dalam memberi penilaian untuk rekan-rekan hamba. Hindarkan kami dari rasa semena-mena. Hamba mohon petunjuk-Mu ya Robi, agar penilaian hamba membuahkan kebaikan bagi rekan-rekan hamba. Amin. Selamat malam, selamat tidur, berikan senyum manismu. Lihatlah bulan dan juga bintang